warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video untuk penunjang mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Sebelum saya menjelaskan tentang DBMS, saya akan menjelaskan dulu tentang siklus hidup pengembangan sistem. Nah, siklus hidup pengembangan sistem ini definisinya adalah suatu proses tradisional untuk melakukan suatu pengembangan sistem informasi. Dan ini dinamakan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Atau dengan kata lain, bahasa Inggrisnya adalah System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC. Nah, SDLC ini atau siklus hidup pengembangan sistem ini akan ada bagan-bagannya, dan bagan-bagan yang sudah ada sampai saat ini terdapat berbagai macam bentuk ya, gitu. Walaupun mungkin nanti tujuannya sama, maksudnya sama, tetapi alurnya memang agak sedikit berbeda gitu ya. Oke, seperti yang Anda lihat di slide saya ini adalah System Development Life Cycle, salah satu bentuk System Development Life Cycle atau SDLC yang menurut saya ini sangat lengkap, rinci, kompleks seperti itu ya. Saya bilang rinci karena bisa Anda lihat di sini poin-poinnya ada banyak gitu ya. Di sini ada 7 poin. Pertama, mulai dari identifikasi proyek dan seleksi. Yang dilakukan pada tahap ini dalam SDLC adalah tujuannya untuk memahami awal dari suatu situasi bisnis. Maksudnya begini, dari tahap identifikasi itu nanti kita akan mempelajari dulu kira-kira apa sih yang dibutuhkan, apa sih permasalahan dari suatu sistem gitu ya, permasalahannya. Jadi dikaji terlebih dahulu, dipelajari dulu. Hasilnya apa? Hasil dari identifikasi proyek dan seleksi ini adalah permintaan formal untuk pengembangan sistem informasi untuk menyelesaikan permasalahan bisnis. Contohnya begini, misalnya ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang fashion misalnya gitu ya, dan dia menjual produk-produk fashion misalnya. Penjualannya itu bagaimana sistem yang sudah dilaksanakan sebelumnya gitu ya. Jadi akan dipelajari atau diidentifikasi pada tahap awal ini. Nah, dari tahap identifikasi ini nanti akan dihasilkan titik temu, maksudnya permasalahan apa yang terjadi ketika proses penjualan dari sistem yang lama begitu ya. Misalnya, mungkin pencatatan gudangnya tidak jelas gitu ya. Ketika ada pembeli mencari suatu produk fashion yang seharusnya ada di katalog, ternyata di gudang nggak ada gitu ya. Oh, ternyata setelah dipelajari kemungkinan permasalahannya tidak ada sinkronisasi antara data yang ada di gudang dengan data yang ada di katalog, mungkin begitu. Nah, ini adalah suatu proses mengidentifikasi. Bila proses pertama ini selesai, maka dilanjutkan proses yang kedua, yaitu inisiasi proyek dan perencanaan. Tujuannya apa? Di sini tujuannya untuk menentukan spesifikasi kebutuhan dan bagaimana sistem dapat membantu menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau dari tahap awal sudah diidentifikasi, sudah tahu permasalahannya bahwa data yang ada di gudang dengan data yang ada di katalog tidak sama, maka di sini butuh inisiasi. Jadi apa sih solusi yang harus kita terapkan supaya permasalahan tadi bisa terselesaikan, seperti itu. Hasilnya apa dari tahap kedua ini? Yaitu ada suatu permintaan tertulis untuk pembuatan sistem atau pengembangan sistem yang sudah ada. Maksudnya permintaan tertulisnya seperti proposal gitu ya. Proposal yang diajukan ke pengembang gitu ya, bahwa perusahaan ini membutuhkan suatu sistem yang terintegrasi, misalnya begitu. Jadi ada suatu permintaan dalam bentuk, misalnya bentuknya proposal gitu. Oke, tahap selanjutnya begitu sudah ada proposal nih ya, yaitu menganalisis. Dari analisis ini tujuannya adalah untuk menganalisis suatu bisnis
untuk menspesifikasikan dan menstrukturkan kebutuhan pengguna dan menyeleksi fitur sistem yang lain. Jadi menganalisis itu, oh kalau memang sudah ditentukan bahwa ini membutuhkan suatu aplikasi data yang terintegrasi antara di gudang dengan katalog, berarti nanti butuh analisis. Berarti data yang di gudang selama ini seperti apa? Kemudian nanti harus dibagaimanakan supaya bisa terintegrasi dengan yang di katalog. Yang di katalog harus dirubah bagaimana? Itu dianalisis. Kemudian setelah dianalisis sudah ketemu konsepnya begitu ya. Baru tahap keempat adalah perancangan logika. Di sini perancangan logika adalah tujuannya untuk mendapatkan dan menstruktur kebutuhan sistem secara keseluruhan. Secara keseluruhan ya. Saya mengatakan keseluruhan karena sistem ini harus diawali dari proses awal gitu ya. Misalnya kalau ini masalah penjualan fashion gitu ya. Berarti produk-produk fashion itu harus diinputkan dulu. Nah, diinputkannya itu dengan cara apa? Harus dengan aplikasi misalnya. Berarti kita harus merancang aplikasi di mana kita bisa menginputkan data-data produk fashion tadi gitu. Setelah input nanti ada proses pengecekan gudang, kemudian ada penjualan sampai akhirnya terdapat suatu laporan. Nah, seperti itu. Kita merancang logikanya. Nah, di sini apa hubungannya dengan database? Database juga bisa dirancang secara logika. Oh, nanti butuh database tentang produk, begitu ya. Oh, nanti produk akan dibagi berdasarkan produk fashion untuk anak-anak, produk fashion untuk dewasa, dan sebagainya. Misalnya pembagian seperti itu. Nah, itu kita bisa menentukan atau merancang secara logika. Logika itu dalam hal masih dalam konsep gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya nanti akan berupa spesifikasi terperinci, bisa untuk data laporan, tampilan, dan aturan pemrosesan. Gitu ya. Nah, kemudian di tahap yang kelima nanti akan ada tahap perancangan secara fisik. Kalau tadi sudah secara logika, maka selanjutnya secara fisik. Kalau tadi sebelumnya secara konseptual, maka selanjutnya harus secara fisikal gitu ya. Tujuannya untuk mengembangkan sistem spesifikasi teknologi. Dan nanti hasilnya adalah suatu struktur program dan bisnis data, perencanaan struktur secara fisik. Jadi kalau tadi sudah dirancang secara konsepnya, secara logikanya, maka di sini akan dirancang secara fisik. Fisik itu dalam arti kita benar-benar membuat, sudah bukan dalam bentuk rancangan atau gambar lagi, tetapi sudah membuat, di mana rancangan ini bisa kita buat dengan DBMS yang akan kita bahas nanti gitu ya. Kemudian selanjutnya ada tahap implementasi. Kalau sudah selesai perancangan fisik, kita akan melakukan implementasi. Tujuannya adalah kita akan menuliskan suatu program, membuat basis data, menginstal, kemudian menguji sistem. Nanti hasilnya adalah suatu program yang terdokumentasi. Seperti itu. Nah, kalau sudah terimplementasi, maka selanjutnya adalah tahap maintenance atau bisa disebut dengan pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk memantau kegunaan atau fungsi sistem, dan hasilnya nanti bisa kita lakukan audit sistem secara periodik gitu. Nah, ini nanti bisa Anda lihat panahnya ini kan ada yang dari bagian satu ke bagian lainnya turun, kemudian ada bagian ke satu ke lainnya naik lagi, turun naik dan turun naik. Maksudnya di sini pemrosesan ini bisa dilakukan masuk ke tahap berikutnya. Jadi misalnya dari tahap identifikasi ke tahap berikutnya inisiasi. Tetapi ketika kita melakukan tahap inisiasi, sekiranya masih ada yang kurang, yang belum diidentifikasi, kita bisa kembali ke atas, kembali ke proses identifikasi. Begitupun dengan yang lainnya. Setelah dari inisiasi mau proses ke analisis, sekiranya di analisis ada yang belum diinisiasi, bisa kembali ke atas lagi. Ini khusus untuk SDLC yang ada di slide ini. Nah, ada lagi SDLC yang sedikit berbeda. Nah, SDLC yang Anda lihat pada slide berikut ini adalah SDLC yang sebenarnya sama dengan SDLC sebelumnya. Hanya saja di sini digambarkan secara
garis besar atau secara global saja. Oke, saya jelaskan ya. Di sini hanya ada 4 tahap. Kalau yang sebelumnya ada 7 tahap, di sini ada 4 tahap. Kita perkecil gitu ya. Yang pertama ada tahap analisis sistem. Analisis sistem ini meliputi studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Kalau sebelumnya ada identifikasi, ada inisiasi, dan ada analisis. 3 hal ini terpisah dalam tahap-tahap yang berbeda. Tetapi di slide ini digabung menjadi satu tahap yang kita sebut dengan analisis sistem. Rinciannya ada studi kelayakan, ada analisis kebutuhan. Setelah kebutuhan sistem terpenuhi, sudah sesuai, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu desain sistem. Kalau di gambar sebelumnya, desain sistem di sini dinamakan dengan perancangan, yaitu langkah atau tahap keempat dan kelima. Di situ ada perancangan logika dan perancangan fisik. Kalau di SDLC yang ini hanya ada dalam satu tahap yang kita sebut dengan desain sistem, di mana di sini akan dilakukan perencanaan baik secara konseptual maupun secara fisik. Nah, jika desain sistem ini dirasa ada yang masih kurang, belum dianalisis kebutuhannya atau belum ada studi kelayakannya, bisa kembali ke atas lagi, yaitu melakukan perubahan lingkup atau kebutuhan. Jika sudah cukup, kita bisa kembali lagi ke desain sistem. Sampai tahap perencanaan konseptual dan perencanaan fisik ini telah usai, telah cukup gitu ya. Kalau dirasa sudah cukup, kita bisa langsung ke proses selanjutnya, yakni adalah implementasi sistem. Di mana implementasi sistem ini kita sudah menghasilkan suatu desain sistem yang valid. Di sini di tahap ketiga kita akan melakukan pengkodingan atau pemrograman, kemudian akan melakukan pengujian konversi. Nah, jika pada tahap ini masih ada yang belum selesai desainnya, kita bisa langsung kembali ke atas. Kenapa? Karena mungkin ada kesalahan atau masalah yang yang tidak memungkinkan untuk implementasi dilaksanakan. Jadi nggak bisa diimplementasi karena ada hal-hal yang belum terselesaikan di bagian desain. Begitu desain sistem, kita lanjutkan implementasi lagi sampai implementasi ini selesai. Begitu implementasi selesai, kita bisa tahap yang terakhir, yang keempat, yaitu sistem siap beroperasi secara mandiri. Melakukan operasi dan pemeliharaan. Apabila dalam proses operasi dan pemeliharaan masih ada implementasi yang kurang lengkap atau ada permintaan baru, bisa kembali ke atas lagi. Jadi ini panahnya mirip dengan SDLC yang sebelumnya ini, hanya saja perbedaannya dia tahapnya diperkecil atau dipersingkat menjadi 4 tahap. Masih banyak lagi gambar-gambar bagan development life cycle, sistem development life cycle, atau saya singkat dengan SDLC ya. Di slide berikutnya ini ada tahap SDLC yang berbeda ya. Kalau tadi itu modelnya seperti air terjun begitu ya. Kalau di sini sudah aja ke bawah gitu ya. Dari tahap kebijakan dan perencanaan sistem, ini adalah awal dari proyek sistem. Kemudian masuk ke analisis sistem. Masuk lagi ke desain perencanaan secara umum atau global. Kemudian ke desain atau perencanaan sistem secara khusus, lanjut lagi seleksi sistem, lanjut lagi implementasi, sampai yang terakhir adalah perawatan sistem. Jadi pengembangan sistem yang sesungguhnya dimulai dari analisis hingga implementasi. Begitu masuk di perawatan sistem atau manajemen sistem, ini baru bisa kembali ke atas lagi. Ini seperti ring ya, jadi dia tidak kembali pada setiap tahap tertentu, tetapi menyelesaikan sampai akhir baru bisa kembali ke atas. Menyelesaikan sampai akhir seperti itu. Ada ya, memang ada SDLC yang bentuknya seperti ini. Oke, itu hanya ada 3 yang bisa saya share di sini. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut lagi tentang SDLC, Anda bisa mencarinya di internet. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang SDLC. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang DBMS. Apa sih hubungannya DBMS dengan SDLC? Kalau tadi saya sudah menjelaskan di salah satu tahap
yang ada di dalam SDLC itu ada suatu perencanaan atau pengembangan gitu ya, atau suatu desain gitu ya. Di situ ada suatu desain yang terbagi menjadi dua bagian ya. Ada desain yang secara konseptual, juga ada desain yang secara fisik gitu ya. Nah, untuk desain secara konseptual itu nanti akan saya sampaikan di materi selanjutnya ya, tetap di mata kuliah sistem basis data. Akan tetapi untuk proses bagian secara fisik ya, desain secara fisik itu nanti akan dijelaskan di kelas praktikum. Nah, sebelum saya masuk ke kelas praktikum, alangkah baiknya harus saya jelaskan dulu di kelas teori. Ini ada hubungannya dengan DBMS. Oke, saya jelaskan tentang DBMS atau Database Management System. Nah, DBMS definisinya menurut Emma dan Anggit pada tahun 2012 adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. Jadi kalau dari kalimat ini bisa dibayangkan ya, bahwa nanti akan ada data, koleksi data yang jumlahnya sangat besar, yang bagaimana sih caranya biar kita bisa mengelola database tersebut, data tersebut. Dengan cara apa? Ya dengan cara suatu sistem perangkat lunak. Yang ini nanti akan kita sebut dengan DBMS, gitu ya. Oke, ada buku lain atau penulis lain namanya Fatansyah tahun 2012 juga. Dia mengatakan definisi dari DBMS adalah suatu perangkat lunak yang menentukan bagaimana data diorganisasikan, disimpan, dirubah, kemudian diambil kembali. Itu menurut Fatansyah. Kedua penulis ini memang sedikit berbeda dalam mendefinisikan DBMS, tapi keduanya sama-sama benar ya, memang merujuk pada hal DBMS tersebut. Jadi DBMS itu memang adalah suatu perangkat lunak ya, memang betul-betul perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola suatu data dalam jumlah besar. Sebenarnya kalau dirinci lagi, mengelola itu ngapain aja sih? Mengelola itu bisa mengorganisasi, menyimpan, melihat, mengambil, merubah, menghapus, dan sebagainya. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, fasilitas-fasilitas apa saja sih yang disediakan oleh DBMS? Yang pertama, dalam DBMS akan memungkinkan user atau pengguna mendefinisikan database dan menentukan tipe serta struktur data yang akan disimpan pada database dengan menggunakan bahasa definisi data atau yang kita kenal dengan DDL. DDL itu adalah singkatan dari Data Definition Language. Oke, saya jelaskan dulu poin awal ya, DDL. Harus diingat ya, DDL itu adalah Data Definition Language. Data Definition Language itu biasanya dilakukan di awal ketika kita akan membuat suatu database baru. Ya, ketika kita mau membuat suatu database baru, di mana nanti database itu memiliki beberapa tabel di dalamnya, di mana tabel-tabel di dalam database tersebut saling terintegrasi. Nah, setiap tabel yang ada di dalam database tersebut nanti akan memiliki record-record. Nah, record itu dibuat berdasarkan field-field. Nah, nanti ini akan saya jelaskan secara praktek ya di kelas praktikumnya. Apa itu record, apa itu field gitu ya. Nah, tipe-tipenya apa? Contoh ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe. Misalnya ada suatu field yang kita sebut dengan nama mahasiswa gitu ya. Nama mahasiswa. Oke, nama mahasiswa itu biasanya terdiri dari huruf ya. Sangat jarang nama mahasiswa itu ada karakternya, walaupun ada ya, kadang ada. Ada nama orang yang memiliki karakter tanda koma di atas ya. Ada nama yang memang ada karakter minusnya gitu ya, tanda min itu ya, kayak Al-Bukhari, Al-Fukron itu kan ada nama-nama seperti itu ya. Nah, berarti tipenya apa yang bisa kita gunakan untuk memberikan field nama tadi?
oh kita bisa pakai karakter. Ya kan? Karakter itu dia melingkupi, mencakup ada huruf dan ada beberapa karakter yang bisa kita masukkan. Ada contoh lagi field tanggal lahir. Kalau tanggal lahir itu bukan dengan karakter, tapi menggunakan date. Jadi date itu ada tipe khusus. Jadi date itu ada yang modelnya tanggal, bulan, tahun dengan angka semua, ya kan? Misalnya tanggal 14 Januari 2021 gitu ya. Kalau kita menggunakan tipe tanggal yang menggunakan angka, kita biasanya menuliskannya 14 gitu ya. 01 20 21. Tapi juga ada tipe tanggal model lain yang ada yang menyebutkan nama bulannya. Misalnya 14 Januari 2021. Bisa juga nama Januari dipersingkat menjadi Jan gitu aja. Atau menggunakan karakter min, menggunakan karakter slash. Ada banyak tipe tanggal yang bisa kita pilih. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita desain pada saat data definition language atau DDL. Oke, yang kedua ya masih di DBMS. Fasilitas kedua dalam DBMS adalah DML atau Data Manipulation Language, yaitu memungkinkan suatu pengguna atau user untuk memasukkan atau mengupdate, menghapus, dan mengambil data dari database melalui DML. Jadi kalau tadi DDL itu kita membuat database-nya, membuat tabel-tabelnya, menentukan tipenya. Misalnya tipe nama itu menggunakan karakter dan harus selebar 50 karakter. Misalnya ada nama orang yang melebihi dari 50 karakter, dia tidak bisa tersimpan selebihnya. Jadi karakter ke-51 sudah tidak bisa disimpan. Nah, itu ada di DDL. Kalau kita sudah bisa membuat itu, selanjutnya kita bisa melakukan DML. DML itu memanipulasi, jadi data yang sudah masuk, misalnya data-data mahasiswa sudah masuk sebanyak 1000 mahasiswa, misalnya begitu ya. Dan kita bisa memanipulasi. Caranya gimana manipulasi itu? Oh, saya ingin tahu data mahasiswa yang baru, mahasiswa baru. Oh, setelah difilter ternyata ada 300 mahasiswa baru, misalnya begitu. Kemudian kita bisa nggak sih memfilter mahasiswa yang jenis kelamin wanita yang usianya di bawah 20 tahun? Bisa nggak? Nah, ini bisa kita gunakan DML. Jadi kita filter. Di filter itu kita bisa mengambil data khusus. Misalnya ada data mahasiswa yang keliru, yang seharusnya dia tidak ada nama mahasiswa itu, tapi tidak sengaja terentry. Kita bisa menghapus data tersebut satu rekor atau beberapa rekor, gitu ya. Atau mungkin ada data mahasiswa yang namanya keliru. Biasanya nama Muhammad itu ya, ada yang double M, ada yang M-nya satu aja. Oh, ini keliru, ditulis double M, mau menghapus salah satu huruf M-nya. Kita bisa mengupdate seperti itu. Nah, ini adalah dua cara yang bisa kita lakukan dalam DBMS, yaitu DDL dan DML. Selain itu juga bisa menyediakan akses terkontrol ke database. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan di dalam DBMS. Oke, berarti DBMS itu perangkat lunak ya Bu? Benar, DBMS itu adalah perangkat lunak. Tapi apa saja sih perangkat lunak DBMS itu? Sebenarnya ada banyak ya. Yang sudah saya pelajari itu ada database yang namanya DBase gitu ya. Ini DBase itu modelnya under DOS gitu ya. Dia bukan dijalankan di atas OS Windows, tapi di DOS. Ada juga DB2. Kemudian ada lagi Access. Ada lagi VisualFox Pro. Nah, di sini ada MySQL. MySQL ini saya tebali karena memang saya nanti pada kelas praktikum SPD kita nanti akan belajar memanipulasi atau melakukan DBMS tadi menggunakan perangkat lunak MySQL. Nah, apa bedanya dengan MySQL Server? Nanti akan saya jelaskan apa itu MySQL Server.
Ada juga Sybase, ada juga Oracle, ada juga Visual DB. Ini adalah nama-nama perangkat lunak yang bisa kita gunakan dalam DBMS. Nanti kita pakai MySQL ya. Nah, itu tadi perangkat lunak. Kemudian ada juga tool. Tool itu alat bantu yang bisa kita gunakan. Karena tadi saya sudah memilih perangkat lunaknya adalah MySQL, maka kita harus menentukan tool apa yang mau kita gunakan dalam mengelola MySQL tadi. Sebenarnya ada banyak tool dalam MySQL yang bisa kita gunakan. Ada Workbench, ada Navigate, ada SQL Pro, ada PHP-MyAdmin, ada MySQL Query Browser, dan masih banyak lagi tool-tool lain yang bisa kita gunakan dalam MySQL. Tapi di sini nanti dalam praktek sistem basis data nanti kita akan menggunakan tool Navigate ya. Nanti akan saya ajari mulai dari instalasinya ya, jangan khawatir. Tampilan Workbench itu seperti ini ya, bisa Anda lihat di sisi sebelah kiri ya, sisi sebelah kiri ada seperti folder gitu ya. Di situ kita bisa melihat folder yang sudah kita buat. Di dalam salah satu folder itu nanti ada tabel apa saja, view-nya apa saja gitu ya. Nah, yang di sebelah kirinya, di situ ada atas ya, kiri yang bagian atas, itu tempat di mana kita bisa mengetikkan query. Query itu nanti saya jelaskan apa sih definisi query ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, di bagian bawah ini adalah kalau kita mau melakukan apa terhadap query yang sudah kita buat gitu ya. Ini tampilan Workbench. Nah, ini Navigate yang akan kita gunakan nanti gitu ya. Di sini Navigate tampilannya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan secara detail di kelas praktikum ya. Kemudian ada juga SQL Pro. Sebenarnya semua hampir mirip ya. Pasti yang di sebelah kiri itu adalah tempat di mana tabel-tabel yang sudah kita buat itu bisa kita lihat di situ ya, berupa folder gitu ya. Nah, yang di sebelah kanan selalu tempat di mana kita bisa mengetikkan query-nya dan hasilnya. Gitu. Tadi SQL Pro dan yang ini adalah PHP-MyAdmin ya, mirip semua ya, hanya sedikit berbeda. Ini ada juga MySQL Query Browser. Kalau ini sedikit berbeda, untuk melihat foldernya ada di sebelah kanan kalau ini ya. Dan data yang sudah kita hasilkan itu ada di sebelah kiri tengah ya, dia besar datanya. Tapi kita mengetikkan query-nya tempatnya agak kecil di atas gitu ya, agak sempit gitu ya. Ini kalau misalnya rumus query-nya sangat panjang gitu ya, ini nanti nggak terlihat semuanya. Oleh karena itu saya lebih memilih yang Navigate ini ya, nanti akan lebih luas tampilannya. Oke, tadi saya juga menyinggung masalah SQL Server ya. Tadi ada SQL Server dan di sini ada Web Server. Saya jelaskan dulu tentang Web Server sebelum saya menjelaskan tentang SQL Server. Web Server merupakan suatu perangkat lunak dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang kita kenal dengan browser web dan mengirimkan kembali atau memberi respon hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Jadi kalau Anda sudah dapat materi kuliah tentang saya lupa itu ya namanya apa, yang ada servernya, kemudian ada penggunanya, banyak penggunanya yang meminta ke dalam satu server. Nah, itu seperti ini ya. Oke, ada banyak macam-macam web server. Nah, ini ya. Saya sebutkan ada dua jenis ya yang saya pelajari. Ada XAMPP-X. Kok ada X-nya sih gitu ya? X ini sebenarnya mewakili 4 sistem operasi yang bisa kita gunakan. Ada sistem operasi Windows, Linux, macOS, dan juga Solaris. 4 OS ini bisa kita gunakan menggunakan web server yang kita sebut dengan XAMPP-X. Nah, kemudian dari XAMPP-X ini apa saja sih yang bisa kita gunakan database-nya gitu ya?
bisa Apache, bisa MySQL, bisa PHP, bisa Perl. Nah, tadi kan saya nyebutin MySQL server. Nah, ini di sini. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan WAMP. Kalau WAMP itu khusus di Windows saja. Makanya dia singkatannya dari Windows, Apache, MySQL, PHP. Nanti kita pakai yang XAMPP X ya. Oke, tampilan XAMP atau saya nyebutnya exam gitu ya. Seperti ini. Kalau yang di tampilan ini exam versi 3.1.0 ini diluncurkan sekitar September 2012 ya. Ini di sini ada database yang bisa kita gunakan, ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat gitu ya. Kalau menggunakan tinggal klik start aja, udah gitu aja. Mudah sekali ya. Kemudian WAMP ya, WAMP itu seperti ini khusus untuk di Windows saja. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang SQL. Sebelum saya menjelaskan tentang SQL atau MySQL gitu ya, saya jelaskan dulu tentang sejarah SQL. Sejarah SQL itu dimulai sejak tahun 1970 ya, tepatnya pada bulan Juni gitu ya. Ada seorang peneliti dari IBM, dia namanya E.F. Code ya. Dia itu membahas tentang pembuatan bahasa standar untuk mengakses basis data. Nah, bahasa yang dia buat atau dia ciptakan kala itu dia beri nama SQL ya. SEQUEL, SQL. Nah, SQL itu adalah singkatan dari Structured English Query Language. Itu adalah singkatan dari SQL ya. Nah, kemudian perusahaan IBM itu mengadakan suatu proyek pembuatan bahasa standar untuk pengelolaan basis data relasional yang berbasis SQL. Nah, yang sudah diciptakan oleh E.F. Code tadi akhirnya oleh IBM dirubah atau disingkat namanya menjadi SQL. Gitu ya. Tadinya kan SQL, akhirnya disingkat jadi SQL gitu ya. Nah, itu tadi bulan Juni tahun 1970. Nah, pada akhir tahun 1970 ada perusahaan lain ya. Kalau tadi kan perusahaan IBM, perusahaan lain yang sangat terkenal ya saat ini yaitu Oracle Corporation. Nah, Oracle Corporation ini dia membuat server basis data yang populer kala itu. Namanya Oracle ya, memang sama seperti dengan nama perusahaannya. Nah, setelah bertahun-tahun berganti, berpuluh tahun ya lebih tepatnya, akhirnya pada tahun 1994 ada suatu perusahaan lain namanya TCX Data Consult IB. Jadi ada nama AB-nya gitu ya. Dia membuat software khusus untuk basis data, di mana software ini menggunakan bahasa SQL yang sudah pernah diluncurkan oleh perusahaan perusahaan IBM ya. Nah, kemudian software ini namanya software ini namanya MySQL AB gitu ya. Kenapa sih kok ada AB-nya? Ya karena kebetulan nama perusahaan software ini TCX Data Consult AB gitu ya. Nah, karena menggunakan bahasa SQL, maka ada nama SQL-nya di dalamnya. Terus kata depannya ada MY SQL AB. Terus MY itu dari mana gitu ya? Kebetulan di tahun 1994 itu ada programmer yang namanya Michael Widenius ya. Michael Widenius ini yang membuat atau menciptakan software tersebut MySQL AB. Terus hubungannya MY sama Michael Widenius itu apa? Karena si Michael sebenarnya ada dua kisah yang ada ya pada tahun tersebut, bahwa si Michael Widenius itu punya anak namanya ada kata MY-nya, makanya dia pakai nama anaknya. Tapi juga ada yang bilang
bahwa Michael Wadenius itu punya julukan gitu ya, Monty julukannya. Jadi kalau disingkat menjadi MY. Nah, ini versi lain. Jadi ada dua versi cerita ya tentang kisah MY tadi. Makanya sekarang ada software yang namanya MySQL, tapi tahun 94 namanya masih MySQL AB. Nah, AB-nya kapan hilangnya? Oke, saya jelaskan. Pada tahun 2008 gitu ya, software MySQL AB itu dibeli oleh suatu perusahaan lain. Nama perusahaannya adalah Sun Microsystem. Ya. Nah, ketika dibeli oleh Sun Microsystem, MySQL AB tadi, software itu namanya berubah menjadi MySQL saja. AB-nya dihilangkan karena AB memang diberikan oleh nama perusahaan sebelumnya, yaitu ya apa tadi? TCX Data Consult AB. Nah, AB-nya dibuang oleh Sun Microsystem. Akhirnya menjadi MySQL saja. Jadi softwarenya pada tahun 2008 milik perusahaan Sun Microsystem. Tetapi pada tahun 2010 Oracle Corporation membeli perusahaan Sun Microsystem tersebut. Jadi kalau tadi Sun Microsystem membeli softwarenya saja dari TCX Data Consult AB, memberi softwarenya saja dan software itu dirubah namanya menjadi MySQL, akhirnya Oracle Corporation membeli perusahaannya, bukan sekedar membeli softwarenya saja, tapi perusahaannya dibeli. Sun Microsystem menjadi milik Oracle Corporation. Berarti artinya termasuk MySQL menjadi miliknya Oracle Corporation sejak tahun 2010. Nah, seperti itu ya sejarahnya. Jadi SQL tadi gitu ya, itu adalah kependekan atau singkatan dari Structured Query Language. Nah, SQL merupakan suatu bahasa permintaan yang terstruktur. Kenapa kok dikatakan terstruktur ya? Karena pada penggunaannya SQL memiliki beberapa aturan yang sudah distandarkan oleh asosiasi yang bernama ANSI. SQL yang disingkat dari kata Structured Query Language ini adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Jadi sampai saat ini bahasanya namanya SQL. Bahasanya loh ya, jangan sampai keliru. Bahasanya namanya SQL. Nah, kalau softwarenya sudah menjadi milik Oracle Corporate namanya MySQL, itu nama softwarenya. Kalau SQL nama bahasanya, gitu ya. Toolnya MySQL, rencana kita nanti akan menggunakan tool Navigate, gitu ya. Oke, saya jelaskan tentang tujuan SQL. Tujuan dari pemakaian SQL dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan database. Yang pertama, yaitu kita bisa memanggil data dari suatu tabel atau lebih. Kita mau manggil data dari satu tabel saja bisa. Atau lebih itu maksudnya ada beberapa tabel yang saling terintegrasi, terus kita panggil. Bukan berarti kita manggil bersamaan, tabelnya sendiri-sendiri muncul, enggak gitu ya. Nanti akan ada salah satu tekniknya gitu ya, yang bisa kita panggil dari berbagai tabel muncul dalam satu tampilan gitu ya. Itu nanti prakteknya akan kita lakukan di kelas praktikum. Kemudian tujuan SQL adalah bisa memanipulasi data. Manipulasi data itu bagaimana sih? Yang seperti tadi saya bilang, kita ingin menampilkan data yang laki-laki saja. Kita ingin menampilkan data nama orang yang huruf depannya B saja, misalnya begitu. Nah, itu merupakan proses manipulasi data. Terus yang ketiga, tujuan SQL adalah mendapatkan ringkasan dari informasi. Ringkasan itu kita nggak perlu melihat keseluruhan isi tabelnya. Kita bisa melihat misalnya 10 teratas gitu, atau 100 teratas gitu, atau 100 terakhir dan sebagainya. Nah, tujuan SQL yang keempat adalah kita bisa memodifikasi ataupun menghapus tabel. Lalu yang terakhir kita bisa membuat atau menghapus indeks. Nah, indeks itu apa lagi? Nanti akan dijelaskan di kelas praktek ya. Oke, demikian tadi penjelasan saya tentang
DBMS, kemudian SDLC sampai SQL dan MySQL ya. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Video selanjutnya nanti akan saya bahas tentang dasar IRD ya. Kita akan membahas tentang entitas dulu ya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.